Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ketemu dengan saya ya, Firdausa Almaida. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya distribusi pengambilan sampel. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya, supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini, terutama tentang distribusi pengambilan sampel. Dan semoga nanti apa yang akan kita pelajari pada video kali ini menjadi bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saya lanjutkan. Jadi memang di materi bab 5 ini kan kita belajar seperti yang saya sebutkan sebelumnya, belajar kenapa sih kok kalau kita mengolah datanya sampel, kemudian kita menganalisis, kemudian dari analisis itu kita ketemu hasil kesimpulannya, kok itu bisa dijadikan sebagai kesimpulan populasi, itu kenapa? Nah, itu teorinya sebenarnya berasal dari bab 5 ini. Jadi makanya nanti kita inti dari teori bab 5 itu adalah di sini di nomor 3 ini ya. Jadi kita belajar yang namanya teorema limit pusat gitu ya. Jadi dari teori ini, teori limit pusat ini, nah kita bisa mengacu kenapa kok sampel dengan jumlah yang sekian, nah itu bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan dari populasi tertentu. Apapun itu populasinya. Apapun itu cara mengambil sampelnya. Entah kalau awal-awal dulu kan kita kan belajar ya cara pengambilan sampel. Mungkin kalau di sini adalah di statistik deskriptif. Kalau yang dapat kelas saya kan sempat saya jelaskan itu cara beberapa pengambilan sampel. Ada yang lewat purposive sampling. Nah, yang jelas sampelnya pasti random sampling ya. Kalau yang judgment sampling kan dulu saya pernah katakan bahwa itu lebih banyak subjektivitasnya. Tapi kalau random sampling, nah tingkat objektivitasnya lebih tinggi. Nah, apapun itu metodenya untuk mengambil sampling, baik purposive, terus ada lagi mungkin snowballing, dan macam-macam ya, itu kan banyak teori-teorinya pengambilan sampelnya. Nah, tapi dari hasil itu pengambilan sampel yang sudah kalian dapatkan atau yang saya dapatkan, nah, itu bisa kita pakai hasilnya sebagai untuk menginterpretasi, oh bahwa di populasi ini ternyata hasilnya adalah ditemukan bla bla bla, ditemukan ini itu. Nah, itu kenapa? Aslinya adalah dari teorema limit pusat ini. Nah, sebelum kita belajar ke teorema limit pusat, nah kita juga nanti akan belajar bagaimana perhitungan dari rata-rata sampel dan variansi sampel. Kalau kemarin di babnya variabel random atau berubah acak kan sempat ya belajar tentang rata-rata. Nah, variansi juga sempat belajar itu. Nah, tapi yang di sana kan kita belajarnya secara keseluruhan gitu ya, enggak tahu itu sampel, enggak tahu itu populasi. Jadi kita anggap yang kemarin itu adalah yang populasinya. Nah, yang sekarang kita akan lihat bagaimana nilainya di sampelnya itu. Apakah memang benar bahwa rata-rata di sampel dengan rata-rata populasi nanti itu akan sama. Nah, kalau variansi nanti bagaimana? Nah, itu kita akan lihat di yang subbab 5.2 ini. Sebenarnya lagi kalau kita lihat di babnya bukunya yang saya acu, Sheldon M. Ross gitu ya, di bukunya Statistik, Introduction to Statistik. Nah, itu babnya, subbabnya dalam bab ini itu tidak hanya 3 ya. Kalau kalian lihat pasti banyak, makanya mungkin kalau kalian yang sudah merangkum ada yang namanya pengambilan sampel. Kalau populasi yang diketahui adalah jumlah sekian, atau yang diambil adalah kelompok tertentu. Jadi ada proporsi tertentu yang diambil. Nah, itu kok tidak ada Bu dalam materinya Bu Firda kali ini. Tidak ada, karena itu tidak saya masukkan ya. Kalau saya masukkan banyak nanti
nggak jadi 1,5 jam kita kuliah. Nah, bisa panjang. Karena pengalaman kemarin kan 10-15 slide saja kan kita sudah 1,5 jam lebih ya, apalagi kayak kemarin distribusi normal sampai beberapa minggu tidak cukup cuman 1 kali pertemuan ya. Nah, makanya ini cuman saya ambil intinya saja. Jadi kalau ada yang merangkum sampai tadi sana, pengambilan sampel, perhitungan variansi dan rata-ratanya, kalau diketahui proporsi populasinya sekian, nah itu berarti sudah yang ngerangkumnya sudah materinya benar. Tapi kalau ngerangkumnya cuman baru sampai teorinya metode sampling, kayak purposive sampling itu apa, terus kemudian apalagi ya, stratified random sampling itu apa. Nah, kalau cuma sampai itu saja berarti sangat kurang karena itu materinya materi statistik deskriptif. Jadi masih awal sekali. Nah, kita kan sudah mulai masuk pertengahan menuju akhir ya. Nah, jadi ini yang lebih dekat lagi dengan nanti di bab selanjutnya ada uji hipotesis, terus ada estimasi parameter. Nah, itu menuju ke sana. Oke, mengingatkan kembali, jadi apa itu distribusi dari sampel? Jadi sampel itu kan sesuatu atau bagiannya dari populasi gitu ya. Kalau kita misalnya mau meneliti perilaku konsumen, katakan konsumen pengguna apa ya, laptop misalnya. Nah, untuk gamers katakan gitu ya, apa yang menyebabkan para si gamers ini memilih suatu produk laptop tertentu untuk dia beli untuk main gamesnya. Nah, berarti kan kalau kita mau melakukan penelitian di gamers, nah, berarti kan kita harus punya yang namanya populasinya kan orang yang main game gitu ya. Kalau misalkan saya tidak main game, berarti saya tidak termasuk dalam populasi itu. Kalau misalkan adik kalian main game, tapi gamenya hanya dari HP misalnya, nah itu juga tidak termasuk karena kan kalian yang mau penelitiannya kan gamers di laptop gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang punya istilahnya punya uang gitu ya, yang akan membeli laptopnya. Nah, jadi kalau yang tidak berniat untuk membeli laptop ya itu tidak masuk dalam populasinya. Nah, maka untuk hal penelitian seperti itu kan pasti kita punya populasi yang kita sendiri kan kadang nggak bisa membayangkan terus berapa jumlahnya. Nah, sebenarnya dari bab ini itu bisa kita hitung nanti sampelnya pakai rumus yang mana. Terus ada lagi misalnya kalau saya mau meneliti perilaku belajar mahasiswa, terutama mendekati ujian tengah semester. Nah, itu perilakunya bagaimana? Sukanya belajar di akhir-akhir, sistem kebut semalam, apa belajarnya rajin. Nah, itu kan juga beda ya antar mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Terus akan saya amati. Nanti dari perilaku itu ngefeknya ke nilai yang paling bagus nanti nilainya yang versi yang mana, yang versi sistem SKS, sistem kebut semalam belajarnya, atau yang versi yang rajin rutin gitu ya, tiap minggu latihan sedikit tapi pasti gitu ya. Nah, itu mau saya bandingkan. Berarti kan saya misalnya sudah punya bayangan gitu ya, mau meneliti populasinya untuk mahasiswa siapa, misalnya di Widyagama. Nah, kalau mahasiswanya di Widyagama atau mungkin mahasiswanya di Universitas Indonesia misalnya. Nah, kalau sudah mahasiswa universitas tertentu, itu pasti saya akan memiliki jumlah populasi yang pasti gitu kan ya. Karena setiap universitas itu punya list mahasiswa kan. Nah, listnya dari mana? Ya dari NIM dengan nama mahasiswanya. Itu kan setiap universitas pasti punya. Maka kalau saya yang dari penelitian yang kedua, itu saya pasti punya jumlah populasi. Nah, fix itu. Misalnya kalau penelitinya di Widyagama, wah saya tinggal tanya ke bagian administrasi berapa jumlah mahasiswa Widyagama. Misalnya dari semester ini genap ya, semester 2 sampai semester 8. Nah, itu kan saya pasti punya listnya. Oh, ternyata jumlahnya adalah sekian ribu.
Tapi kalau dibandingkan penelitian yang awal yang kayak gamers, nah itu kan kita belum tentu punya jumlahnya. Paling mengira-ngira, oh berdasarkan data jumlah gamers itu kira-kira di Indonesia tidak mencapai 20%. Nah, itu kan beda lagi nanti perhitungan sampelnya pakai proporsi kalau yang seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan di sini kita sudah punya tadi itu populasi ya, nah maka karena suatu hal yang tertentu, misalkan karena dananya yang tidak mencukupi, waktu pengerjaan skripsi yang tidak banyak, akhirnya kan kita tidak meneliti si populasi, maka kita menelitinya pakai sampel. Nah, di sini dikatakan penggunaan sampel untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah tentang seluruh nilai populasi. Makanya di bab ini belajar kenapa kok kesimpulan dari sampel itu bisa kita ambil. Kenapa? Cukup dengan sampel. Nah, itu teorinya dari mana? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Oke, jadi pertama kita harus memerlukan yang namanya asumsi tentang nilai populasi. Jadi kayak tadi itu ya, kira-kira proporsi gamersnya berapa? Kalau mau meneliti gamers di Indonesia. Atau kalau mau meneliti perilaku gamers untuk anak remaja. Nah, itu kan remaja usia berapa? Itu kan harus jelas. Nah, kemudian perkiraan kalau sudah menemukan misalnya remaja usia katakan 12 sampai 15 tahun. Nah, itu kan kalian pasti punya ya datanya di BPS, itu biasanya itu juga datanya berupa perkiraan. Jadi kalau di BPS jumlah populasi itu biasanya kalau enggak perkiraan ada di data kependudukan itu ada sih data penduduk, jumlah penduduk tiap tahunan berapa yang meninggal. Kayaknya kalau yang data remaja harusnya ada gitu ya, jumlah remaja. Cuman kadang nggak tahu remajanya versi BPS ini versinya ukuran berapa. Nah, jadi dari situ kalian akan dapatkan, oh ternyata remaja ukuran kayak benda saja ya. Usia gitu kan ya. Usia misalnya remaja usia 11 sampai 15 tahun. Nah, itu ada berapa juta. Nah, dari situ dikira-kira pakai teori penelitiannya siapa atau teorinya siapa yang sudah menemukan, oh ternyata yang main gamers itu ada sekian persen. Nah, itu adalah asumsi tentang nilai populasinya. Itu kalau yang kita tidak tahu kira-kira jumlahnya berapa. Tapi kalau yang penelitian kedua, misalnya yang tadi meneliti perilaku mahasiswa, nah itu kan kita tahu ya, jelas tahu jumlah populasinya berapa ribu, berapa ratus, atau berapa puluh ribu. Nah, tergantung universitas yang akan kita pakai kan gitu. Nah, oke, maka asumsi yang berikutnya adalah kita harus tahu dari populasi itu distribusi probabilitas dari populasi penelitian kita. Nah, maka kalau dari distribusi populasinya itu bisa kita dapatkan, kemudian kita asumsikan bahwa setiap anggota populasi itu diasumsikan sebagai variabel acak independen atau random variabel. Maka kalau kita tuliskan kan kemarin variabel random kan ada X ya. Nah, maka misalnya di sini kita punya anggota populasinya sampai N, nah misalnya N ini dalam ribuan, bisa dalam ratusan, gitu. Maka kan akan kita punya anggota populasi itu dari X1, X2, sampai X yang terakhir, anggota populasi yang terakhir, misalkan X1000. Nah, ini semuanya adalah dalam bentuk variabel peubah acak. Nah, maka nanti dari populasi ini, dari variabel acak independen populasi, nah kita akan menghitung rata-rata dan variansinya. Nah, masing-masing untuk sampel dan juga populasinya. Maka kalau dia punya populasi, rata-rata dari populasi itu kita punya yang namanya kan mu ini ya, kemarin kan rata-rata sudah dihitung ada di baca rumusnya. Terus variansinya kita dapatkan sebesar sigma kuadrat. Nah, enggak tahu variansinya
tergantung lagi populasinya kita ngomong apa. Kalau tadi ngomong nilai, ya mungkin rata-ratanya mungkin bisa 70, 80. Nah, kalau kita ngomong gamers, nah beda lagi kan, itu datanya, bentuk datanya beda. Kalau kita ngomong tentang penelitiannya tentang tekanan darah gitu, misalnya pengaruh obat A, B, C terhadap tekanan darah. Nah, itu kan juga rata-rata yang akan kita lihat kan rata-ratanya tekanan darah ya, kalau normal mungkin dari 120. Nah, itu berarti rata-ratanya mu-nya 120. Jadi akan berbeda-beda, makanya kita jadikan satu simbol umumnya itu ini mu, rata-rata variansinya adalah sigma kuadrat. Maka kalau kita lihat dari populasi itu, terus kita ambil sampel, nah, maka kita akan dapatkan jumlah sampel tertentu, nah, misalnya sampai n kecil. Maka kalau kita mau menghitung nilai rata-rata sampelnya, nah maka kan sama saja dengan kita menghitung nilai ya datanya itu sampel, ditambahkan semuanya, terus dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, rumusnya kan sama ya untuk rata-rata populasi. Bedanya kalau populasi kan ini N besar, jumlah populasi. Oke, maka dari sini kita akan dapatkan, kalau misalkan tadi populasi kita adalah dalam bentuk variabel random yang independen X-nya, maka otomatis kan sampelnya juga bentuk variabel random. Karena setiap anggota populasi itu tadi random semuanya. Jadi kalau kita ambil salah satu diacak gitu ya, misalkan kita punya 10 nih, 10 populasi. Semuanya adalah variabel random. Nah, ubah acak. Nah, maka kalau kita mau mengambil tertentu, misalnya kita ambil sampel nomor 2, 3, dan 4 misalnya. Kan otomatis 2, 3, dan 4 ini sampelnya juga dalam bentuk variabel random. Oke ya. Oke, maka kalau kita hitung nilai harapannya dari sampel, nah itu nanti kita akan peroleh sebesar rata-rata. Nah, jadi sebesar mu-nya, jadi masih sama dengan populasinya. Tapi kalau kita hitung variansinya, nanti itu kita akan ketemu sebesar sigma kuadrat dibagi dengan jumlah sampelnya. Jadi kalau kita punya populasi dan sampel, nah nilai harapannya itu pasti sama, nilai harapan antara populasi dan sampel, tetapi kalau variansinya itu pasti 1/n kali lebih kecil daripada yang populasi. Oke, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa X bar ini tadi akan adalah rata-rata sampel ya. Nah, rata-rata sampelnya itu memiliki pusat yang sama, yaitu sama dengan rata-rata populasi, tetapi lebar penyebaran datanya itu akan semakin berkurang karena tadi itu lebih kecil sebesar 1/n. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan di sini ya, kita punya jumlah populasi tertentu. Nah, kemudian kalau kita ambil sampelnya sejumlah 1, nah itu gambar distribusinya adalah kurang lebih yang di warna biru ini ya sepertinya. Nah, yang bawah sendiri. Terus kalau misalkan kita tambah lagi jumlah sampelnya, itu variansinya kan akan mengecil karena pembaginya itu sekarang menjadi 2. Jadi kalau yang ini kan kita punya variansinya kan menjadi sigma kuadrat dibagi 1 gitu ya, berarti kita punya sigma kuadrat. Nah, kalau yang N sama dengan 2, berarti kan kita punya sekarang variansi sampelnya adalah sigma kuadrat dibagi 2. Berarti kan tambah kecil. Misalkan kalau variansi populasinya diketahui sebesar 10 misalnya. Nah, kan berarti kalau yang pertama ini masih 10 ya. Kemudian yang kedua, sampelnya berarti kita sekarang punya variansi sampel sebesar 10 bagi 2 kan 5 ya. Kemudian kalau jumlah sampelnya tambah banyak, sekarang kita punya variansinya berarti
sigma kuadrat dibagi 10. Berarti kita punya 1 gitu ya, kalau sigma kuadratnya itu 10. Ya, makanya gambarnya kan tambah kecil. Kemarin saya jelaskan kalau variansi dengan standar deviasi itu yang mempengaruhi lebar panjangnya suatu distribusi. Distribusi normal, kalau dia populasinya dalam bentuk distribusi normal. Oke, tadi itu saya cantumkan rumus umumnya, langsung didapatkan variansi sampel sama dengan variansi populasi. Kemudian kok variansi sampel, sorry, rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi ya, yang variansi kan lebih kecil sebesar 1/n kalinya. Nah, maka itu dari mana? Sebenarnya ada perhitungannya. Nah, sekarang coba kalau kita masukkan angka tertentu. Apakah benar rata-ratanya itu bisa sama, terus variansi sampelnya itu lebih kecil 1/n? Nah, misalnya kita di sini pertimbangkan gitu ya, sampel yang berukuran 2 dari populasi yang nilai anggotanya itu kalau tidak 1 ya, 2. Misalnya seperti itu. Kemudian jika X itu adalah kita namakan anggota populasi, kan berarti sebenarnya kita punya yang namanya probabilitas anggota populasi yang pertama, tadi kan anggotanya kalau tidak 1, 2 ya. Maka probabilitasnya kan masing-masing 1/2 karena kita dapatkan jumlah ruang sampelnya kan di sini cuma ada 2. Nah, ini materinya Pak Ubahaca kemarin. Maka kita dapatkan probabilitasnya untuk masing-masing anggota populasinya adalah sekian. Oke, maka kalau kita hitung nilai rata-rata dan variansi dari populasi, nah, ingat kembali di materinya Pak Ubaca, cara menghitung rata-rata itu kan kemarin sama dengan nilai harapan ya. Nah, cara perhitungannya adalah sigma penjumlahan dari variabelnya X-nya dari ini ya, dikalikan dengan masing-masing peluangnya. Jadi karena di sini X-nya bernilai 1 dan 2, ketika 1 peluangnya berapa, ketika 2 peluangnya berapa. Berarti kita dapatkan di sini rata-ratanya adalah 1,5. Kemudian kalau variansi, ini kemarin masih sama di babnya Pak Ubaca, cara menghitung variansinya. Nah, itu maka akan kita dapatkan nilai variansi sebesar 1/4 atau 0,25. Nah, rumusnya kemarin kan ini ya, dari ekspektasi X dikurangi rata-rata, kemudian hasilnya dikuadratkan. Oke, maka akan kita dapatkan dari populasi rata-ratanya itu 1,5, terus variansinya adalah 0,25. Kalau menurut teori tadi, harusnya kan rata-rata sampelnya nanti akan sama dengan ini ya, yang di sampel, saya tulis S gitu, 1,5. Terus kalau yang variansi, nanti itu akan sama dengan 0,25/n. N kecil jumlah sampelnya. Harusnya nanti gini hasilnya. Nah, coba nanti kita lihat. Oke, maka misalkan kita mau mendapatkan sampel dari populasi tadi yang nilai anggotanya adalah 1 dan 2, jadi nilainya itu hanya 1 dan 2, maka kita akan dapat mengasumsikan ada 4 kemungkinan sampel yang akan diambil. Kira-kira kan mungkin akan mengambil 1-1 gitu ya, mungkin mengambil sampelnya itu 1-2, 2-1, bisa saja sampelnya 2-2, kan gitu. Nah, ini misalnya kalau 1-2 katakan itu sampelnya dalam bentuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan cuma ada 2 ya, kalau laki-laki perempuan. Katakan yang laki-laki 1, perempuan 2. Atau dibalik boleh. Perempuan yang 1, laki-laki yang 2. Kan mungkin saja kita mengambil sampelnya kan orangnya bisa saja dua-duanya laki-laki. Nah, bisa saja dua-duanya kan perempuan. Nah, kayak gitu ya. Jadi maka kemungkinan dari pengambilan 2 sampel, nah itu kan kita punya 4 kombinasi kemungkinan ini. Kalau misalkan kita mau mengambil 3 sampel, ya mungkin saja berarti kan beda lagi. Kalau 3 sampel ya
Bisa saja kita mengambilnya 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti kalau gitu kan, kalau 3 sampel, hanya 3 gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa, kira-kira ada berapa kemungkinan sampelnya? Nah, ini misalkan laki-lakinya 1 ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, bisa juga kadang laki-laki semua. Nah, bisa juga kadang laki-lakinya 1, terus perempuannya 2 misalnya. Nah, kan ini ada banyak nanti kombinasi-kombinasinya ya. Nah, kemarin sempat kita ngitung itu. Nah, berarti kalau jumlah sampelnya 3 nanti berapa? Ada berapa ya kira-kira? Kalau di sini 222, terus 221, ada yang sudah menemukan ada berapa kira-kira? Kalau jumlah sampelnya 3, ada berapa kemungkinan kira-kira jenis sampel yang bisa kita ambil? Mana ini kok enggak ada suaranya nih? Poso-poso kok lemes semua nih. Ayo ngitungnya dipercepat. Lek ujian ya apa ini? Wah, menakutkan ini lek ujian minggu depan ini. Baru sampelnya 3. Kalau sampelnya 4 tambah banyak lagi nanti itu kemungkinannya. Berapa yang 3? Ada 6, Bu. Ada 6. Yang lainnya? 9, Bu. 9. Terus yang lainnya? Kok jawabannya enggak sama ini? Yang satunya 6, yang satunya 9. Yang lain ada lagi? Ngikut yang 6 apa ngikut yang 9 atau ngikut yang beda? Oke, coba saya cek. Saya ngeceknya kok enggak sampai 9 ya. Nah, ini kan kemungkinannya. Kalau saya ngeceknya kok ada 8. Yang 9 apa lagi?
Yang 6 tadi kurang ya. Nah, kurang sekali tadi. Yang 9 apa ya? Apa saya yang kurang ini? Ini satu. Itu Yang mana? yang punya saya. Oh, punyamu ada yang sama kehitung double gitu dah. Iya, Bu. Oke, berarti 8 ya jumlahnya ya. Kalau kita punya sampelnya 3, terus nilai dari populasinya adalah 1 dengan 2 saja. Tapi beda lagi nanti kalau kita punya misalnya populasinya itu kita punya ada nilai 1, 2, 3. Nah, misalnya ini tingkat pendidikan. Yang 1 SD, nomor 2 itu SMP, nomor 3 SMA. Wah, itu nanti beda lagi kan kemungkinan sampel yang akan kita ambil. Jadi itu yang sebenarnya akan kita pelajari itu. Nah, jadi kalau masih tadi menentukannya masih tidak keliru, masih tidak benar, wah itu harus banyak latihan lagi berarti nanti ya. Oke, kembali lagi ke materi. Nah, kalau yang ini kita punya populasinya itu nilainya hanya 1 dan 2, tadi laki-laki dan perempuan gitu ya, misalkan. Nah, maka kalau kita mau mengambil jumlah sampelnya itu adalah 2, ini ada tulisannya jumlah sampel 2 gitu ya. Nah, saya tuliskan di sini, jumlah sampel yang akan kita ambil adalah 2. Oke, maka kemungkinan sampel kita kan kurang lebih seperti ini ya. Tadi ada 4 kemungkinan. Oke, maka karena tadi itu anggota dari masing-masing populasinya merupakan variabel random yang masing-masing adalah independen. Nah, jadi kan kita bisa mencari probabilitasnya berarti kan independen. Nah, caranya adalah yang paling sederhana cara menghitung probabilitas. Kayak yang punya slide saya itu kan independen ya. Yang dulu di materinya apa? Tuh baca gitu ya. Nah, ini kan didapatkan masing-masing sampel. Nah, itu peluangnya kan 1/4. Jadi kalau kita mengambil sampelnya satu-satu, berarti sampelnya laki-laki semua. Nah, itu kan probabilitasnya pengambilan sampel laki-laki semua itu kan ada 1/4. Terus kalau kita mau ngambil yang satu cewek, yang satu cowok, itu kan juga probabilitasnya 1/4. Karena di sini ruang sampelnya kan ada 4 di sini. Oke, maka kalau kita mau lihat rata-rata untuk setiap sampel X, itu kan berarti kan X1 ditambah X2 dibagi 2 ya. Nah, berarti kita akan bisa menghitung probabilitasnya dari hasil rata-rata itu tadi. Oke, kalau untuk kemungkinan sampel yang pertama ini rata-ratanya 1 tambah 1 bagi 2 kan di sini 1 ya. Terus yang 1 dengan 2 rata-ratanya kan 1,5. Yang ini juga rata-ratanya 1,5. Terus yang 2 dengan 2 rata-ratanya kita punya 2. Nah, berarti kita dapat menghitung probabilitas dari rata-rata masing-masing sampel kita punya 1, 1,5 dengan 2. Dapatnya dari situ. Oke. Berarti kita menghitung probabilitasnya kalau rata-ratanya 1 itu 1/4, yang rata-ratanya 1,5 itu kan karena di sini ada 2 ya, 1,5, berarti ini 2/4 atau setengah. Kalau yang rata-ratanya 2 di sini cuma ada 1, yang terakhir itu rata-ratanya 2, berarti kita punya peluangnya adalah 1/4. Nah, ini peluang dari rata-rata, bukan peluangnya dari X. Kalau yang 1/4 ini apa, Bu? 1/4 ini adalah peluangnya dari X ini. Nah, peluangnya dari sampel 1,1, peluangnya dari sampel 1,2, peluang munculnya sampel 2,1 itu adalah 1/4. Tapi kalau yang di bawah, ini adalah peluangnya rata-rata sampel. Ya, bisa dibedakan ya. Yang 1/4 yang di atas dengan 1/4 yang di bawah.
Oke, yang akan kita lihat itu adalah yang probabilitas yang di bawah ini. Nah, jadi rata-rata sampel. Maka kalau dari situ kemarin kan kita bisa menghitung yang namanya nilai ekspektasi dari rata-rata sampel. Nah, nilai ekspektasinya ya berarti sampel 1 dikalikan peluangnya rata-rata sampel 1. Sampel 1 itu kan ada yang tadi peluang rata-ratanya kan 1,5 dengan 2 ya. Nah, kemudian yang 1 tadi peluangnya 1/4, yang 1,5 peluangnya 1/2, terus yang 2 peluangnya adalah 1/4. Jadi kita dapatkan nanti nilai harapannya adalah 1,5. Nah, didapatkan dari ini. Kemudian kalau ini variansi dari rata-rata sampelnya, pakai rumusnya variansi, seperti itu ya. Berarti kita dapatkan variansinya adalah 1/8. Karena rata-rata sampelnya itu kita punya tadi 1,5 dengan 2. Nah, dikurangi, ini rumusnya kan dikurangi mu ya. Mu itu kan sama dengan ekspektasinya. Nah, mu-nya adalah 1,5. Berarti ini dikurangi 1,5 dikurangi 1,5 dikurangi 1,5. Nah, yang nilai peluangnya, nah itu sama dengan peluang yang atasnya. Nah, ini yang 1 peluangnya 1/4. Yang di bawah ini 1 ya peluangnya ya 1/4. Ini yang 1,5 peluangnya adalah setengah. Yang di bawah 1,5 peluangnya juga setengah. Nah, begitu seterusnya. Jadi caranya mencari nilai ekspektasi dengan variansi sama persis ketika dalam bab peubah acak. Oke, berarti kita dapatkan di sini variansi dari rata-rata sampel sebesar 1/8. Oke, maka di sini kita bisa membuktikan tadi ya bahwa yang namanya ekspektasi dari rata-rata sampel itu sama dengan mu, karena yang di sini ekspektasinya adalah 1,5. Nah, kemudian mu-nya populasi, kalau kita lihat tadi mana? Nah, ini ya, populasinya kan nilainya 1 dengan 2. Berarti rata-ratanya kan kita punya 1,5. Kan gitu. Nah, berarti ini sudah nilainya sama, 1,5. Nah, ini ya, tadi kita juga hitung. Nah, 1,5. Terus variansi populasinya, yaitu ini. Jadi rumusnya variansinya adalah dari X. Kalau tadi kalian lihat kan, tadi yang variansi rata-rata sampel kan ininya ada tuh barnya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan tidak ada. Bedanya kecil, tapi itu berbeda sekali. Jadi kalau memang kalau belajar statistik itu kalau tidak teliti, wah bahaya memang. Nah, ini kelihatannya kayak sama gitu, Bu. Beda, ini X-nya tidak ada barnya, berarti itu populasinya. Yang tadi itu adalah rata-ratanya. Kita ngomong rata-rata sampel. Nah, tadi nilai ekspektasinya juga kalau kalian lihat, ini rumusnya kan, nah, X-nya kan ada barnya gitu ya. Kalau yang di sini kan tidak ada. Tanda strip di atas X itu tidak ada. Oke, kembali lagi nih, variansi populasinya di sini kita dapatkan 0,25. Nah, ini 0,25 variansi populasinya. Kemudian rata-ratanya tadi kan 2 ya. Karena kita mau mengambil 2 sampel. Nah, kemudian berarti berapa? 0,25 dibagi 2. Hasilnya berapa? 0,125 ya. Betul? Betul. Iya, Bu. Oke. Kalau yang ini nilainya 1/8 berapa hasilnya?
125. Oke, berarti sama ya hasilnya. Nah, berarti di sini kita sudah bisa membuktikan ternyata dari sampel itu tadi rata-ratanya sampel dengan populasi sudah sama. Yang berbeda hanya di variansi. Ternyata variansinya di sampel itu memang lebih kecil daripada variansinya di populasi. Lebih kecil berapa kali? Lebih kecil dari 1/n tadi. Kalau ini n-nya 2, berarti ini lebih kecil 1/2-nya. Nah, jadi kalau untuk kasus ini, dia variansi populasinya 0,25, kemudian dengan jumlah sampel 2, variansinya menjadi 0,125. Nah, ini kalau jumlah sampelnya 2, kalau tadi soalnya jumlah sampelnya 3, Bu. Nah, ya dihitung lagi berarti nanti. Berarti kalau 3, nah nanti kalian hitung masing-masing ini 3 tadi rata-ratanya berapa. Oke, kalau 3 kan tadi kita punya ini ya tadi ya, 1, ada 1, 2, 1, ada 8 kemungkinan tadi. Nah, ini berarti dihitung. Oh, ini rata-ratanya yang pertama ini 1. Oh, ini rata-ratanya berarti berapa ini? 4 dibagi 3 ya. Nah, 1, sekian, 1,33 kayaknya ya. Ini juga sama, 4 dibagi 3. Terus yang bawah itu juga sama, 4 dibagi 3. Terus kalau yang satunya lagi kan ada 8 kemungkinan ya. Nah, ini juga dicari rata-ratanya berapa. Kalau yang atas ini kan rata-ratanya 2. Terus yang ini rata-ratanya 5. 5/3 ya. Nah, yang bawah juga 5/3. Yang bawahnya juga 5/3. Nah, berarti nanti kita menghitung ininya, itu adalah rata-rata untuk 1, kemudian untuk 4/3, 5/3 dengan 2. Berarti ada 4 probabilitas yang akan kita hitung. Berarti probabilitas rata-rata 1, terus rata-rata 4/3, 5/3 dengan 2. Aduh, ya wis paham ya, pokoknya tulisannya tapi memang tidak bagus karena pakai mouse. Nah, nanti ini kalian hitung probabilitasnya. Cara ngitungnya gimana? Sudah paham ya? Kalau yang probabilitas rata-rata sama dengan 4/3, hasilnya berapa? Loh, kok ngitung probabilitas lama? Aduh, hasilnya berapa? Jumlah ini ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? Totalnya? 8, Bu. 8, berarti per 8 ya. Nah, per 8. 4/3 ada berapa kali? Ada 3. Ya, ada 3. Berarti probabilitasnya berapa, Bu? Ya 3/8. 3/8. Begitu tuh, nggak usah mikir soro-soro, memang gitu. Yo, yang 5/3 probabilitasnya ada berapa? 3/8, Bu. Ya, 3/8. Jadi kemungkinan munculnya itu 3 kali dari 8 kemungkinan yang ada. Nah, jadi didapatkan 38. Kalau yang probabilitas rata-rata sama dengan 1, berapa? 1/8. Nah, 1/8 ya. Yang rata-rata sama dengan 2 berarti juga 1/8. Oke, berarti kemarin jumlah probabilitas kalau ditambahkan totalnya harus 1. Jadi kalau 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 kan 1 ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3,
7. 7, 7 tambah 1, 8. 8. Kan 1. Nah, yang sebelah kiri ini juga sama. Kan ini bawahnya per itu 4 ya. Nah, ini 1 ditambah 2 ditambah 1. Kalau penjumlahan pecahan yang bawahnya sudah sama kan kita tinggal menjumlahkan atasnya saja. Berarti 1 ditambah 2 itu 3. 3 ditambah 4 itu 4. Berarti 4 per 4, 1. Nah, sudah benar berarti. Ininya juga sudah benar. Oke, kalau sudah dihitung probabilitasnya untuk masing-masing rata-rata, nanti kalian bisa menghitung ininya. Nilai ekspektasi dan variansinya dari rata-rata sampel. Nah, ini ya, dari tambahkan dari rata-rata sampel. Oke. Berarti kalau kita lihat nanti distribusinya, nah kemarin dalam bentuk 2 dimensi, yang sumbu mendatar ini adalah variabel randomnya, kalau di sini X gitu ya, sumbu tegaknya itu adalah probabilitasnya. Jadi kalau kita mau menghitung distribusi dari, menggambar distribusi dari populasinya, kan tadi X-nya itu nilainya 1 dengan 2 ya. Nah, maka ini populasinya tadi, probabilitasnya tadi munculnya angka 1 kan ada setengah. Munculnya angka 2 juga tadi ada setengah. Nah, didapatkan dari sini ya, populasinya. Kemudian kalau yang sampel, distribusinya dari rata-rata sampel ini, nah jadi ini tulisannya adalah sampel min. Nah, ini adalah rata-rata sampel dengan jumlah sampelnya sebanyak 2. Tadi kan kita punya kemungkinan rata-ratanya kan ada yang rata-ratanya 1, ada yang 1,5, ada yang 2. Nah, ini probabilitas masing-masing. Kalau misalkan yang untuk jumlah sampelnya 3, ya berarti kita punya di sini 1, terus 4/3, 5/3 dengan 2. Nah, jadi gambarnya kurang lebih kalau saya gambarkan, ini adalah X-bar-nya. Kalau yang di probability dari populasi ini X, nah yang ini kan X-bar, karena ini dari sampel min. Nah, ini juga X-bar, jadi kita punya, tapi X-bar untuk N-nya 3. Kalau ini X-bar untuk N-nya 2. Nah, tadi di sini ada 4/3 ya. Ini anggap saja rentangnya benar ya. Kayaknya rentangnya ini jelasan. 5/3 dengan 4/3 dengan 2. Banyakkan mana? Banyak. 2 itu 6/3 ya. Ya, anggap saja sini wis. Berarti 2. Benar ya? Kayak gini ya. Kan 1. 4/3 itu kan 1, 5/3 ya 1, ya 2 itu 6/3. Oke. Tadi probabilitasnya rata-ratanya 1, kita hitung di sini kan 1/8. Dianggap saja di sini 1/8. Jadi di sini. Terus yang 4/3 ini tadi probabilitasnya adalah ini ya, 3/8. Anggap saja misalnya di sini. Nah, 3/8. Ini 1/8, ini 3/8. Oke, yang 5/3 juga tadi 3/8, yang 2 tadi 1/8. Nah, ini distribusi dari rata-rata sampel untuk jumlah sampel sebanyak 3 itu yang di atas. Bu, nanti kalau yang sampelnya 4, Bu, ya beda lagi nanti dihitung. Kalau 4 berarti ya kemungkinannya sampelnya kan bisa 1, 1, 1 sampai 4 kali ya. Bisa satunya 3 kali terus 2. Nah, selanjutnya itu ada berapa kemungkinan, nanti harus kalian list itu. Nah, tapi kalau ujian enggak banyak-banyak kok insya Allah. Kalau banyak pun nanti saya berikan petunjuk gitu ya, jumlah kemungkinannya ada berapa. Jadi ngitungnya enggak soro-soro. Yang gampang-gampang aja lama, apalagi yang susah-susah itu tambah lama nanti.
Bingung ini, saya mau bikin soal, saya kasih 5 soal, kira-kira kebanyakan apa enggak ya? Ya apa ini nanti gini. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke inti utamanya dari materi di bab 5. Jadi teori limit pusat. Kenapa belajar di teori limit pusat? Seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Jadi kenapa kok kita meneliti itu tidak harus pakai data populasi, tapi dengan data di sampelnya kita sudah bisa mendapatkan hasil kesimpulan yang sama. Oke, maka teori limit pusat itu berkata seperti apa? Jadi misalnya, kalau kita punya X1 sampai Xn, itu adalah sampel dari suatu populasi yang memiliki rata-rata mu dengan standar deviasinya adalah sigma. Nah, untuk jumlah N yang besar, ingat ya, N yang besar, nah itu nanti kita data sampel itu pasti akan mengikuti yang namanya distribusi normal dengan rata-rata N dikalikan mu dan standar deviasi sigma dikalikan akar mu. Nah, itu adalah teorema dari limit pusat. Oke, maka teorema limit pusat ini dapat digunakan untuk memperkirakan distribusi probabilitas dari rata-rata sampel. Jadi yang tadi kita cari ya, rata-rata sampel itu adalah X bar. Oke, misalnya tadi sampelnya kita punya X1 sampai Xn, rata-ratanya dari populasi tadi itu adalah mu dengan sigma kuadrat, maka nanti kita akan punya rata-rata sampel, rumusnya kan seperti ini ya, rumus umum ini. Nah, maka berdasarkan teori limit pusat, rata-rata sampel X bar ini nanti akan memiliki ekspektasi sebesar mu dan standar deviasi sebesar mu. Maka nanti bentuk distribusi normal standarnya itu akan mengikuti ini. Jadi tidak lagi yang kemarin kan kalau distribusi standar yang non standar itu kan harus distandarkan ya. Jadi cara penstandarannya kan X dikurangi mu kemudian dibagi sigma kan gini kemarin. Terus ini kita ramakan distribusinya adalah Z. Jadi Z mengikuti normal standar. Kalau Z mengikuti kalau X mengikuti normal ya kan, X-nya kan biasanya seperti ini saja. Oke, maka kalau misalkan kita langsung coba ke contoh soalnya, nah biar lebih paham. Jadi kalau misalnya di sini kita akan meneliti tentang kadar kolesterol gitu ya. Jadi dari suatu populasi pekerja tertentu, mungkin dia mau meneliti apakah pengaruh stres berpengaruh ke kadar kolesterol. Mungkin penelitiannya seperti itu, atau mungkin pengaruh suplemen yang diberikan perusahaan itu bisa membantu menormalkan kadar kolesterol pekerja, kan bisa saja ya. Nah, tapi yang kita ketahui itu adalah data kadar kolesterol. Nah, itu datanya memiliki rata-rata sebesar 202. Nah, ini enggak tahu ini termasuk normal apa enggak kalau 202 kadar kolesterol. Tapi kalau kita bilang rata-rata populasinya 202 ya harusnya dikatakan memang normal ini ya kalau masuk kadar kolesterol. Kemudian standar deviasinya adalah 14. Kemudian yang akan kita cari A, jika sampel yang kita pilih itu adalah 36 pekerja, berarti ini adalah N-nya ya, N kecil. Kemudian kita akan menghitung probabilitas bahwa rata-rata sampel kadar kolesterol pekerja berada di rentang 196 hingga 206. Berarti kan sebenarnya ini kita akan menghitung probabilitas bukan X lagi, karena yang akan kita cari adalah rata-rata sampel. Di rata-rata sampel kan adalah X bar ya. Nah, kita mau mencari X bar yang berada di antara
rentang 198 sampai dengan 206. Nah, kan yang A itu sebenarnya kita mau mencari probabilitasnya itu. Jadi kalau notasi matematikanya simple gitu ya, enggak butuh banyak space, nah, cuma ini saja notasinya. Tapi sebenarnya kan yang akan kita cari adalah probabilitas bahwa rata-rata sampel kadar kolesterol pekerja berada di antara 198 dan 206. Itu satu kalimat itu. Kalau nulis itu dari buku kan dari kiri sampai kanan itu panjang ya. Nah, tapi kalau matematika cuma kecil. Makanya kalau nggak bisa membaca matematika ini fatal. Fatal sampai terakhir ngitung itu pasti salah. Jadi ini langkah pertama harus bisa menotasikan dari kalimat cerita menjadi notasi matematika. Wah, ini pelajarannya anak SD ini. Dulu SD mesti ada ya. Budi membeli telur sebanyak 5 atau membeli pensil 1, bukunya 3. Uang yang dibawa Budi kan dulu kayak gitu ya. Nah, ini mesti lupa semua ini cerita gitu. Sudah lupa atau masih ingat kan? Ingat Bu. ceritanya. Ingat ceritanya tapi tidak tahu ngerjakannya ya. Ya kan dulu soal cerita gitu. Ya, Jadi Bu. ada itunya dulu itu, ada maknanya, ada manfaatnya. Jadi kalau dulu pas SD, apalagi kalau sekarang punya adik itu ya, senenonon adik enggak belum belajar matematika karena penting itu. Enggak ngurus dia jurusan IPA, jurusan bahasa, jurusan IPS loh, sik digawe meneh itu yang namanya matematika cerita kayak gitu ya. Jadi kalau jadi kakak diingatkan adiknya, ojo males-males dek matematika dek latihan dek, ternyata ada manfaatnya dek dan penting itu. Jadi itu manfaatnya. Sekarang kita aplikasikan di sesuatu yang lebih kompleks lagi kayak statistika ini ceritanya. Oke, itu yang poin A. Nah, kalau yang poin B ini adalah kita suruh mengulangi poin A, berarti cari probabilitas yang sama gitu ya, antara 198 dengan 206, tetapi kalau ukuran sampelnya sekarang kita naikkan, jadi 64. Jadi kalau ketika di A ini N-nya adalah 36, kalau di B ini N-nya sekarang adalah 64. Nanti kita lihat nilai probabilitasnya ini yang kita tanya ini berubah atau gimana. Nah, jadi kalau kita ngikuti teori limit pusat gitu ya, nanti akan kita punya yang namanya rata-rata sampelnya itu mendekati normal, distribusi dengan rata-ratanya sebesar mu sama, tapi simpangan bakunya sekarang tidak lagi sigma, tapi sigma dibagi akar n. Oke, berarti nanti kita peroleh variabel standarnya. Kalau kemarin kan ini kita punya z gitu ya. Nah, terus ininya kita namakannya tetap X kemarin di variabel di babnya distribusi normal ya. Nah, tapi sekarang kita misalkan anggapnya namanya W. Kemudian yang ini adalah X bar. Oke, caranya tadi dimasukkan rumusnya yang ini. Cara mengkonversi. Jadi X barnya kita kurangi dengan rata-rata, kemudian kita bagi hasil dari sigma dibagi akar N. Oke, maka kalau kita cari dulu pembagian yang di bawah, sigma dibagi akar N, sigmanya tadi di soal ini ya, 14 kan sigmanya. Berarti kita dapatkan ini 14, kemudian karena soalnya A, tadi A itu adalah jumlah sampelnya 36. Nah, maka di sini kita dapatkan akar 36. Oke, kebetulan akar dari 36 itu berapa hasilnya? Akar 36. 6. Nah, ya kan akar kan kuadrat ya. Nah, berarti ini sebenarnya adalah 14 dibagi 6. Oke, akar 25 berapa? 5. Oke, berarti masih fokus, alhamdulillah. Biasanya kalau siang kan sudah lapar-laparnya gitu ya, sudah haus-hausnya. Jadi mungkin sudah mulai agak nggak fokus. Ya.
Nah, ini kita dapatkan akar 36 adalah 6. Terus berarti 14 dibagi 6. Nah, ini kok bisa 7 dibagi 3, Bu? Ya, diperkecil. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7/3. Nah, atas kan 14 dibagi 2 kan 7 ya. 6 dibagi 2 itu juga 3. Oke, maka kita dapatkan itu 7/3. Ini adalah yang bawah. Berarti kalau kita pakai rumus ini tadi, nah nilai bawah ini menjadi 7/3. Nah, tinggal kita masukkan bawah adalah 7/3. Atas tadi adalah rata-rata. Rata-rata tadi ketahui ini adalah 202. Jadi dimasukkan rata-ratanya adalah 202. Jadi kita punya nanti konversinya, nah itu adalah seperti ini. Dengan jumlah rata-rata 36, kita punya konversi ini. Oke, maka kalau kita mau menghitung tadi ya, nah kita akan mau menghitung probabilitas X bar yang berada di antara 198 dengan 206. Nah, cara pengerjaannya sama kayak di distribusi normal kemarin. Nah, yang tengah itu dari X menjadi X dikurangi, berarti yang kiri dengan yang kanan kan sama-sama dikurangi dengan 0, dikurangi dengan 202. Ini dikurangi 202, yang kanan juga dikurangi 202. Terus karena yang tengah ini dibagi 7/3, yang kiri juga dibagi, yang kanan juga dibagi. Nah, jadinya seperti hasil yang sebelah kanan ini. Oke, kemudian kalau hasil yang sebelah kanan ini kalian hitung pakai kalkulator, 198 dikurangi 202, terus dibagi dalam kurung 7 dibagi 3, itu nanti akan ketemu hasilnya negatif 1,7. Nah, yang kanan ini ketemu 1,7. Nah, yang tengah ini kita tadi kan namakan dengan W ya. Nah, ini kan jadi hasil pengkonversiannya. Kalau dulu di materinya distribusi normal, ini kan jadinya Z. Nah, ini kan kalau dulu di distribusi normal jadinya Z. Bu boleh pakai Z, Bu boleh pakai W, Bu boleh. Nah, karena memang sebenarnya kan sama gitu. Sama-sama W dan Z ini mengikuti distribusi normal yang sudah standar. Oke, maka kita dapatkan cara perhitungannya ini kalau kemarin pakai gambar grafik, kok grafik ya distribusi normal gitu ya kan gini, maka tengahnya kan ini karena normalnya standar ini 0. Nah, kemudian yang kanan adalah positif 1,7. Jadi anggap saja di sini 1,7. Karena ini 3 ya, kirinya kan minus 3. Nah, kemudian yang sebelah kiri negatif 1,714. Nah, anggap saja saya tulis 1,7 gitu ya. Nah, berarti yang akan kita cari itu kan sebenarnya nilai dari daerah arsiran yang warna biru ini. Nah, ini kan ini. Berarti berapa? Kemarin cara menghitungnya kalau ini kemarin kita tidak pakai ini ya. Nah, ini cara lain juga. Kembali lagi, karena matematika itu banyak jalan menuju Roma. Nah, bisa pakai cara ini. Dia 2 kali probabilitas Z kurang dari. Z kurang dari ini kan berarti kalau kita lihat itu kan gambarnya kurang lebih ini ya. Nah, ini kan Z kurang dari 1,714. Nah, 2 kalinya kemudian dikurangi 1 itu nanti ketemu luas arsiran yang biru. Atau bisa saja kita mencari kemarin atau kita bisa mencari yang namanya merah itu kemudian kita kurangi dengan yang hitam. Nah, ini juga bisa kan kita cari kayak gitu kemarin. Cara nomor 1 apa cara nomor 2 kemarin gitu kan. Nah, ada lagi caranya yang dibagi 3 bagian. Sini kalian masukkan A, sini B, sini C. Berarti B itu sama dengan 1 minus A minus C. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi nanti hasilnya akan sama-sama ketemu 0,91.
Oke, kalau kalian lihat di tabel 6.1 normal standar kemarin, hasil dari yang merah ini berapa? Ruas yang merah, ini kan probabilitas apa? Z. Yang merah itu yang Kurang mana? dari Kurang dari berapa? 1,7. 1,7. Oke, hasilnya kalau di tabel berapa? 1,714 ya. Berapa? Coba dilihat. Misalnya kita pakai 1,71 wes. Nah, coba dilihat hasilnya berapa kalau di tabel. 0, berapa hasilnya? 0,91. 0,9. Yang mana ini? 13 apa 954? Yang 13 kayaknya enggak mungkin ini 913. 5. 954 ya. 954 berapa? 9564. Oh, 64. Ya, makanya kok kurang angkanya kan kalau di tabel itu 4 angka di belakang koma ya. 9564. Oke. Terus kalau yang hitam berarti berapa yang hitam? Yang hitam di sebelah kiri ini. Kan ini berarti probabilitas Z kurang dari berapa? Negatif 1,7. Negatif 1,7. Betul. Nah, nilainya sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 1,7. Kan gitu. Berarti sama saja dengan sebenarnya yang di sini ininya kan ya. Nah, kemarin dari cerminan. Nah, sisi kiri, ujung kanan sama, asalkan nilainya di sini itu sama. Karena ini nilainya sudah sama, berarti bisa pakai cerminan. Bedanya yang satu, yang kiri ini cuman negatif tandanya, yang kanan ini kan positif. Nah, berarti sudah bisa pakai cerminan. Nah, maka kemarin kita dapatkan rumusnya itu. Berarti rumusnya probabilitas Z lebih dari kan kemarin 1 dikurangi yang besar yang ini kan ya, yang merah berarti kan. Ya, Iya. Oke, yang merah nilainya tadi kan 0, berapa? 9564. 5, 6. Ya, berarti hasilnya berapa ini? 0,0436. 0, 4, 3. Oke. Oke, maka kita ketemu sekarang hasilnya merah dikurangi biru, merah dikurangi hitam. Jadi merah yang ini dikurangi hitam ini, maka kan akan kita punya yang namanya daerah arsiran warna biru ya. Nah, merahnya itu adalah 0,9564 ini. Hitamnya yang kiri itu sebesar 0,0436. Berarti yang tengah itu nilainya berapa? Tuh. Ini sama saja dengan merah dikurangi hitam ya. Jadi merahnya itu adalah probabilitas Z kurang dari 1,7. Hitamnya itu adalah probabilitas Z kurang dari minus 1,7. Berarti di sini kita dapatkan nilainya 0,9564 dikurangi 0, yang bawah itu 0,436. Berarti ketemu hasilnya berapa itu? 0,9128. 0,9128.
8. Oke, berarti kalau ini dibulatkan kan ketemunya sama ya dengan cara yang bawahnya. Nah, memang matematika itu banyak jalan menuju Roma. Tinggal jalan mana nanti yang akan kalian pilih. Nah, itu kan pertanyaannya. Mana yang kalian kuasai. Dan usahakan itu kalau mengerjakan enggak usah lama-lama ya. Karena kalau lama-lama nanti besok ujiannya enggak selesai itu berapa soal itu. Padahal rencana saya itu ada satu bab mau saya kasih satu soal. Kita kan ada 5 bab ya. Bayangan saya tuh saya buat 5 soal gitu. Waktunya 1 jam. Kira-kira nutut enggak ya itu nanti kalau seperti itu? Ya apa ini kalau dibuat seperti itu? Nutut enggak ya? Oh, sampelnya mana ini? Sampelnya yang mau ngomong kira-kira nutut apa enggak ini? Insya Allah, Bu. Insya Enggak, Allah. Bu. Yang lain? Enggak, Bu. Enggak nutut. Kok Enggak, Bu. sudah pesimis gitu? Puasa-puasa jangan pesimis, Rek. Yang semangat loh. Insya Allah, Bu. Kalau online nutup, Bu. Waduh, kok bisa online noto? Alasannya kenapa? Harusnya online, enggak online tetap noto. Ujiannya minggu depan kita offline ya. Sesuai dengan perintahnya Prodi, jadi offline, waktunya enggak banyak. Yaitu rencana saya cuma 1 jam. Cuman ya nanti lihat deh, soalnya kalau 5 apa berapa gitu ya, apa saya kurangi, tapi kalau dikurangi itu kok ngesak nih rek, kok cek CTA ngono soalnya, masa 5 itu sudah sedikit itu, masa sudah mau dikurangi gitu ya, paling dikurangi ya berapa, 4 apa 3, 4 aja ya. 2. Oh, berarti kalau 2 itu soalnya harus beranak itu. Kalau 2 kalau beranak jadi 4 hitungannya kan gitu ya. Nah, kita loh materinya ada sampai 5 bab. Masa ada yang nanti babnya yang tidak masuk dalam perhitungan itu kasihan itu. Pilih kasih, nanti ada yang merasa dipilih kasih, terdiskriminasi, kasihan ya. Oke, jadi ya harus latihannya diperbanyak karena minggu depan sudah ujian. Ujiannya boleh bawa kalkulator. Saya sarankan bawa kalkulator, yang tidak punya boleh pinjem dari sekarang. Dilihat tetangganya siapa yang punya kalkulator. Minimal kan ngitung-ngitung pembagian kayak gini nih ya. Nah, ini sepertinya kalian kalau tidak ada kalkulator bakal lama itu. Terus boleh buka buku, tapi tidak boleh buka HP dan laptop. Jadi yang bisa akses internet ya itu tidak boleh. Boleh buka buku atau catatan karena memang rumusnya banyak, jadi tidak saya batasi. Terus materinya nanti sampai minggu ini ya, nah, sampai teori limit pusat, jadi sampai ini nanti. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berarti kita sudah dapatkan nilai A-nya ternyata dengan sampel sebesar tadi 36 ya. Sampelnya yang A kan 36. Nah, nilai probabilitas kadar kolesterol yang akan dicari dari rata-rata sampel antara 196 dengan 206 itu adalah sebesar 0,913. Berarti kemungkinannya pekerja yang punya kadar kolesterol antara ini 198 dan 206 itu ternyata tinggi ya. Nah, yaitu sebesar 0,9. Baik apa buruk ini boleh dilihat tergantung dari sisi kesehatan kalau ini. Nah, kalau kita yang manajemen kan ya bingung ya, saya sendiri bingung kadar kolesterolnya 198 206 itu bagus apa enggak lah. Kalau menurut versi teorinya di kesehatan bagus ya, berarti ini hasilnya bagus. Nah, ini caranya yang A. Sekarang kita lihat caranya yang B. Oke, ini yang B. Yang berbeda itu adalah sekarang sampelnya sebesar 64. Berarti nanti ini sigma per
akar N-nya, nah itu menjadi berbeda. Sekarang N-nya kan kita dapatkan 64. Akar 64 itu berapa? 8. 8 ya. 8 kali 8, 64. Benar ya. Kalau 7 kali 7 kan 49 ya. Nah, berarti akar. Nah, ini kita dapatkan 8. Kemudian kita perkecil sama-sama atas dibagi 2, bawah dibagi 2, nah, ketemu yang atasnya itu. Nah, 7/4. Berarti ini cara standarisasi, bentuk konversi ke normal standarnya yang berbeda hanya yang di bawahnya. Hanya 4, tapi nanti perhitungannya ternyata bisa berbeda jauh. Nah, kalau tadi mendapatkan minus 1,7, kalau sekarang mendapatkan minus 2,2 sampai dengan positif 2,2. Nah, ini kebetulan saja loh ya, yang di sebelah kiri dengan kanannya ini angkanya sama. Mungkin kalau nanti soal cerita saya ini sampai 207 misalnya kan. Nah, pasti yang sisi kanan ini nanti akan nilainya juga akan berbeda. Nah, kalau kita lihat 198 dikurangi 202 ini berapa hasilnya? Minus berapa ini? Minus 4 ya. Iya, Bu. Terus 206 dikurangi 202 ini positif 4 ya. Nah, kan kebetulan sama. Tapi kalau kita pakai yang ini 207, nah ini pasti hasilnya di sini akan 5 ini. 3 ya. 207 dikurangi 202. 5, Bu. 5 ya. Nah, ini kalau yang pakai 207. Jadi nanti di sininya yang akan berbeda. Kalau di antara rentang boleh pakai caranya yang tadi atau boleh pakai caranya ini. Jadi 2 kali probabilitas Z kurang dari yang kanan. Nah, ini kebetulan bisa dipakai karena ini angka kiri dan kanannya sama, jadi bisa pakai 2 kali. Kalau kiri dan kanannya tidak sama, itu rumus ini tidak bisa dipakai loh ya. Nah, ini harus hati-hati nih. Jadi kalau yang kanan itu kita pakai soalnya 207, nah kalian harus pakai cara yang kemarin kita belajar itu. Nah, tapi kalau yang ini kan kebetulan kanan dengan kirinya sama, boleh pakai 2 kali probabilitas ini dikurangi 1. Kemungkinan kalau ujian ya tidak mungkin kan, soalnya gampang sama gitu ya. Kalau soalnya berkurang pasti ini tak buat beda. Kalau soalnya 5 ini bisa kemungkinan bisa tak buat sama. Jadi karena tadi kayaknya minta kurang, nah ini harus berbeda, ini berarti harus ada yang bisa masuk. Jadi distribusi normalnya sudah masuk, nah, terus apanya lagi masuk, nah sudah masuk banyak ini materinya. Jadi yang bab 4 itu sudah bisa kesekip dengan satu soal yang B. Oh ya bisa. Nanti berarti tinggal cara menghitung variansi ekspektasi itu kan belum. Ya bisa. Ternyata tidak dibuat 5 soal karena saya belum buat soalnya nanti. Oke, ternyata kita hitung pakai rumus yang ini atau pakai cara yang lain pasti nanti akan ketemu hasilnya 0,978. Nah, buat latihan coba hitung pakai cara yang lain tadi ya. Misalnya kalian hitung ini kan 0 ya. Jadi kalau pakai cara yang lain ini 2,2, terus yang kiri minus 2,2. Nah, berarti kalau cara yang lain kalian kurangkan, nah ini Z kurang dari probabilitas Z kurang dari 2,2, nah, kemudian dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari minus 2,2. Nah, hasilnya sama pada harusnya hasilnya sama. Kalau sudah menemukan hasil yang sama berarti sudah mantap itu materinya di distribusi normal kemarin.
ngerjakan ini teorema limit pusat. Wah, sipil. Cuman tinggal latihannya saja, waktunya dipercepat. Ujian kan gitu ya, waktu. Masalah waktu, iya Bu, soalnya Bu Fida ya tahu semua, Bu, waktunya enggak selesai. Ya karena enggak pernah latihan, ya apa pernah latihan. Banyak latihan mesti selesai itu. Oke, terus nanti kalau ujian kerjakan cara-caranya itu kerjakan semuanya ya. Jadi kalau kalian misalnya enggak sempat selesai sampai akhir, nulis yang rapi. Nah, nulis yang rapi kayak gini, dibuat kayak gini jawabannya. Nah, itu minimal saya sudah tahu caranya. Bahkan kadang kalau ininya ada tapi caranya enggak ada, itu malah nilainya agak saya minus. Karena saya enggak tahu itu dari mana sih salah mendapatkan wangsit tiba-tiba atau ya apa. Nah, itu kan beda ya. Kalau wangsit tiba-tiba kan ada unsur lakinya berarti kan ya, bejo berarti. Enggak tahu bejonya dari mana, pokoknya bejo berarti ya. Tapi kalau yang ada perhitungan berarti kan ada, saya lihat, oh ada usahanya. Effortnya beda, nilai yang ada usaha dengan nilai yang bejonya tinggi itu beda memang. Plusnya banyak yang ada usahanya. Oke, kembali lagi, berarti kalau sudah kita jawab dari poin A dengan poin B, maka tadi kita sudah melihat bahwa ada kenaikan ukuran sampel dari 36 menjadi 64. Dan ternyata dari hasilnya, yang kita menghitung probabilitas kadar kolesterol X bar antara 198 dengan 206, nah itu ternyata naik ya, dari awalnya 0,913 menjadi 0,978. Oke, jadi yang awalnya ini ya 0,913 ketika sampelnya 36, sekarang sudah meningkat probabilitasnya menjadi 0,978. Nah, ini kenaikan probabilitas. Nah, maka yang menjadi pertanyaan sekarang kan tadi teori limit kan mengatakan bahwa kalau N-nya besar, datanya kan akan mendekati distribusi normal gitu ya. Jadi di sini di teorema limit pusat, kalau dikatakan N-nya jumlahnya besar, maka nanti datanya akan mengikuti distribusi normal. Nah, besar itu seberapa? Nah, ini yang akan menjadi banyak perdebatan kan ya. Nah, ada yang ngomong besar itu harus nunggu 100. Ada yang ngomong besar itu ya harus 45. Nah, itu kan beda-beda ya. Maka ini menjadi perdebatan antara para peneliti gitu ya. Berapa N yang sebenarnya itu diperlukan supaya nanti pendekatan distribusi normalnya itu menjadi valid. Oke, kalau dalam buku Ross, dia menyatakan bahwa aturan umumnya, yang terpenting adalah ukuran sampelnya adalah setidaknya sebanyak 30. Nah, ini bisa dibuat acuan, jadi kalau besok kalian skripsi gitu ya, ujian ditanyakan, oh kenapa kok sampelnya cuma 30? Nah, boleh memakai bukunya Ross yang saya pakai ini ya. Jadi Sheldon M. Ross. Nah, itu dia mengatakan memang sudah menunjukkan contohnya. Nah, di buku itu disebutkan bahwa minimal 30 itu boleh. Mungkin di buku yang lain juga ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ada lagi yang buku yang lain mengatakan tidak boleh. Jadi tergantung juga populasinya, kita ngomong populasi apa. Sayangnya kalau di bukunya Emros ini dia tidak ngomong untuk populasi apa ya. Cuman secara umum dia bilang itu bisa 30 minimal itu sudah bisa membentuk yang namanya sampel kita nanti berdistribusi normal. Nah, ini contoh gambar grafik distribusi sampelnya. Kalau kita misalkan kita punya sampelnya 1, nah ini adalah kalau 1 sepertinya yang ini ya, yang warnanya biru ya. Nah, ini yang sampelnya 1. Karena kalau sampelnya 1 kan pasti kita punya probabilitas satu sampel itu utuh ya, yang lainnya kan pasti tidak ada.
Kemudian kalau kita punya sampelnya 5, nah ini yang warnanya merah. Ini adalah sampelnya berjumlah 5. Kalau kita lihat kan bentuk distribusinya kan hampir mendekati, ya namanya lonceng simetris, tapi masih belum simetris. Lebih dia condongnya ke arah sini ya, lebih ke kiri. Nah, tapi ekornya lebih panjang yang di kanan. Terus kalau kita lihat jumlah sampelnya dinaikkan lagi sebanyak 10. Nah, ini dia gambarnya lebih condongnya agak sudah mulai ke tengah. Nah, daripada yang 5 kan lebih ke kiri ya. Kalau yang hijau ini yang 10, jumlah sampelnya dia condongnya sudah lebih ke tengah lagi. Nanti kalau ditambah sampai 30, terus 40, sampai dengan jumlahnya sama dengan populasi, itu akan semakin mendekati bentuk distribusi normal yang dia itu simetris. Nah, ini gambarnya saya dapatkan dari bukunya Ross tadi. Wah, ternyata sudah 1:30 ya. Nah, nanti ini boleh dijadikan kalian jadikan latihan gitu ya. Dengan menggunakan teorema limit pusat, coba kalian hitung probabilitasnya, min sampelnya yang terletak dari 124 ke 132. Berarti kalian akan menghitung probabilitas X-barnya berada di antara 124 dengan 132. Oke, berarti untuk yang A, nanti ini kan kalian akan menghitung nilai konversinya menjadi X-bar dikurangi berapa? Kalau konversi ke normal standar, kan dikurangi apa? Dikurangi mean Ya, dikurangi min rata-rata. Berapa rata-ratanya? 128. Nah, 128. Oke. Terus dibagi standar deviasi ya. Ya, standar deviasinya kan kita dapatkan 16. Dibagi akar dari sampel, akar 9. Nah, kalau akar 9 berapa hasilnya? 3. Itu ya. Nah, berarti ini jadi X-bar dikurangi 128, kemudian dibagi 16/3. Nah, nanti konversinya pakai ini. Kalau yang B berarti kita dapatkan hasil akhirnya berapa? X-bar dikurangi 128, karena kita ngomong data yang sama ya, dari populasi yang sama, jadi rata-ratanya masih 128, standar deviasinya masih 16. Kemudian dibagi 16 per berapa? 5. 5. Iya. Terus yang C, berarti kita punya X-bar dikurangi 28 dibagi 16/10. 10. Nah, sudah gampang seperti itu ya. Nah, caranya nanti tinggal dicari dulu, dikonversi dulu, ini nanti jadi apa. Jadi di sininya berapa, terus ini jadi Z, nah, boleh pakai W. Nah, ini yang A. Nah, nanti yang B, pakai yang ini, konversinya B. Nah, apabila masukkan ke B, nanti jadinya kayak gimana. Caranya sama kayak tadi, cuman tinggal beda angkanya. Nah, silakan latihan. Kalau bisa latihan yang banyak supaya lebih lancar. Jadi jawabannya enggak nginguk-nginguk. Kalau satu soal masih menjawab 30 menit, berarti itu belum lancar. Harusnya satu soal gini itu harusnya 20 menit ini, Rek. Kita saja ini menjawab ini kan sudah diketahui berapa tadi? Nah, tadi 3 menit. Tadi saya lihat jam itu jam 13.28. Kok 28.38. Kalau diselesaikan bareng-bareng memang cepet, Bu.
Kalau bareng-bareng cepat, kalau sendiri lama. Iya, Bu, lama sekali. Nah, itu berarti nanti Enggak, aku harus mikir soalnya latihannya Bu. sendiri itu. Karena nanti kan ujiannya kan sendiri ya, bukan ujian bersama ya. Nah, ini makanya kemarin saya sebenarnya ragu mau ngasih rangkuman itu sebenarnya niat saya tuh supaya kalian agak mencari dulu materinya, cara menghitungnya. Ternyata ada yang merangkumnya ya, cuman masih materinya yang wah sampai kalau kita ngomong lautan itu masih di permukaannya lautan gitu ya. Dalam palungnya itu masih belum kebuka sama sekali gitu ya. Ada yang sudah lebih jauh. Tapi ini makanya kita belajarnya enggak sampai yang palung-palung bawah. Nah, masih ngitung cuman gini-gini saja. Oke. Jadi intinya adalah dari pembelajaran bab ini itu apa? Jadi kan kalian sudah belajar tentang teorema limit pusat. Nah, jadi dari teorema limit pusat itu tahu bahwa semakin jumlah sampelnya semakin besar, probabilitasnya. Nah, tadi kan semakin naik ya. Kalau yang tadi soal yang ini, nah itu kan yang awalnya probabilitasnya 0,913 lebih tinggi menjadi 0,978. Nah, terus kalau dilihat versi grafik juga sebenarnya kalau digambarkan itu juga kita bisa menggambar ini distribusi data populasi probabilitas variabelnya. Cuman kan nggak mungkin ya kita gambar yang ini digambar satu-satu. Berarti kalau x-nya 1,0 berapa? Wah, kelenger nanti kalau gambar itu. Makanya yang digambarkan cuman ketika tadi binomial. Nah, contoh yang saya pakai awal pertama itu kan, nah ini masih binomial. Karena masih mungkin gambar satu-satu x-nya cuma ada 1, 2, ada 1, 1,5, 2. Nah, tapi kalau yang normal, wah, x-nya kan banyak sekali normal. Di sini ada nilainya banyak. Nah, makanya tidak banyak di buku itu tidak ditunjukkan cara menggambarnya distribusi normal itu gimana. Ya paling banyak itu langsung pakai komputer gitu ya dimasukkan. Nah, itu bisa langsung dapatkan grafiknya ini gimana. Jadi kalian sekarang sudah tahu kalau jumlah sampelnya semakin diperbesar, sampel itu akan semakin mendekati variabel random dan nilainya akan semakin mendekati rata-rata populasi. Kalau rata-rata populasi kan sama ya, nah tapi akan mendekati variansinya populasi. Oke, tadi variansinya adalah variansi populasi dibagi seper n tadi. Kok dibagi seper n, dibagi n, karena kan sudah sigma dibagi